Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Hikmah hari ini dalam pelajaran geografi untuk kelas 4 ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara kehidupan suatu kawasan dilihat dari aspek pekerjaan serta pengaruhnya. Sebelum kita mulai, mari kita mulakan dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan terbentuklah sebuah masyarakat. Masyarakat tentunya mereka tinggal di kawasan tertentu. Nah, kawasan-kawasan yang biasa ditinggali oleh masyarakat tertentu itu ada beberapa kawasan sesuai dengan pola dataran seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ada kawasan pantai. Nah, bagaimana cara kehidupan masyarakat di wilayah pantai? Nah, cara kehidupan masyarakat di wilayah pantai adalah bahwa penduduknya biasanya menggunakan pakaian yang tipis. Karena apa? Karena suhunya panas, karena di daerah pantai itu atau daerah yang dekat dengan pantai itu biasanya suhunya lebih panas. Maka kondisi rumah-rumah yang ada di daerah dataran rendah dekat pantai itu biasanya dibuat dengan banyak ventilasi. Tujuannya agar udara banyak masuk sehingga kondisi di dalam tidak terlalu panas. Dan atapnya itu terbuat dari genting tanah. Mengapa? Karena genting tanah itu akan mengurangi suhu panas sehingga keadaan di dalam rumah itu tetap dalam kondisi sejuk, tidak terasa begitu panas. Itulah cara kehidupan di daerah dekat pantai yang biasanya penduduknya kemudian bekerja sebagai nelayan ya, dan juga sebagai pedagang, pekerjaan penduduknya. Kemudian ada juga mungkin yang bertani. Kemudian biasanya untuk penggunaan kawasan pantai itu digunakan selain oleh penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, di daerah pantai itu juga dijadikan tempat perniagaan atau perdagangan, karena banyak di daerah pantai itu dibangun pelabuhan. Ya, pastinya pelabuhan itu dibangunnya di pantai. Nah, kota-kota yang berada di kawasan pantai umumnya menjadi pusat kota perdagangan yang berkembang pesat. Nah, contoh kawasan yang kota yang ada di wilayah pantai kalau di Indonesia itu seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Banda Aceh. Jadi kota-kota ini tepatnya di dekat pantai ya. Di sana ada pelabuhan yang besar, ada petik mas yang biasanya buat bongkar muat dagangan gitu ya, bahkan juga mungkin perdagangan dari luar negeri yang disebut dengan ekspor gitu ya, dan impor itu melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada di kota besar. Nah, itulah kondisi cara kehidupan masyarakat di daerah kawasan pantai. Nah, yang kedua kita akan membahas corak kehidupan masyarakat di kawasan dataran rendah. Berarti kalau tadi pantai itu dekat ke pantai, kalau dataran rendah itu adalah wilayah yang rendah. Bisa jadi jauh dari pantai tapi merupakan dataran rendah. Nah, di sini kita juga akan membahas dari sisi corak kehidupannya, terus bagaimana penggunaan kawasan dataran rendah, kemudian kita akan mengenal
mayoritas pekerjaan dari penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, dan contoh kawasan yang merupakan dataran rendah. Nah, anak-anakku, cara kehidupan kawasan di daerah dataran rendah, penduduknya biasanya menggunakan pakaian yang tipis juga. Karena yang namanya dataran rendah itu biasanya suhunya panas. Jadi mirip dengan kondisi penduduk yang ada di daerah pantai karena sama-sama dataran rendah. Sehingga rumahnya juga sama ya, banyak ventilasinya, atapnya terbuat dari genteng untuk mengurangi panas karena kondisi di daerah dataran rendah suhunya panas. Nah, kemudian penggunaan kawasan dataran rendah. Biasanya kawasan dataran rendah itu digunakan sebagai kawasan pertanian, persawahan, dan juga perkebunan. Ini yang berkaitan dengan tanaman. Tetapi selain itu, kawasan dataran rendah itu juga merupakan kawasan yang sangat strategis yang di dalamnya itu menjadi kawasan pembangunan yang berjalan cepat. Kenapa? Karena di daerah dataran rendah itu berbagai sarana transportasi seperti jalan, rel kereta api mudah dibangun. Jadi nanti akan ada jalan raya, jalan tol, serta kelengkapan sarana transportasi lainnya itu ada di daerah dataran rendah. Karena daerah dataran rendah tentu dalam membangun itu lebih mudah, tidak menghabiskan biaya yang besar. Beda misalnya di kawasan dataran tinggi ya, pasti itu membutuhkan pembangunan transportasi, sarana transportasi itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan kalau kita lihat rel kereta api itu selalu berusaha untuk ada di daerah dataran rendah, kecuali mungkin kalau sulit dicari dataran rendah ya terpaksa harus melewati dataran tinggi. Tapi rata-rata ya mencari dataran rendah ya, karena kereta itu jalannya itu datar semua. Coba kalian yang pernah naik kereta, rel kereta api itu pasti adanya di daerah dataran rendah ya kan? Karena memang lebih mudah untuk membangun rel itu di daerah dataran rendah. Kawasan dataran rendah juga umumnya menjadi kota jasa dan juga kota pertanian yang berkembang pesat, dan juga kawasan perumahan ya. Jadi di kawasan dataran rendah itu juga menjadi pemukiman yang sangat diminati karena tadi dekat dengan sarana transportasi, kemudian tentu saja yang namanya pemukiman itu membutuhkan air juga lebih mudah, airnya mungkin lebih baik ya ketimbang di kawasan pantai, dan lebih mudah ketimbang di kawasan pegunungan. Nah, maka kawasan dataran rendah itu menjadi kawasan yang diminati untuk ditinggali. Pekerjaan penduduk di daerah dataran rendah umumnya sebagai petani, pedagang, maupun pegawai. Pegawai di berbagai bidang, baik itu jasa maupun barang. Jadi, di daerah dataran rendah ini lebih kompleks pekerjaannya untuk masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Nah, contoh kawasan dataran rendah sebenarnya banyak ya di Indonesia, banyak kota-kota yang berada di kawasan dataran rendah seperti Surakarta misalnya di Jawa Tengah, dan juga kota Yogyakarta itu juga di dataran rendah ya, tidak berada di dekat pantai dan juga tidak ada di dataran tinggi. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini, kita membahas dua kawasan. Insya Allah pekan depan selain akan ada pemberian kisi-kisi untuk ujian UAS, kita juga masih akan membahas tentang beberapa kawasan yang nanti dikaitkan dengan corak kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, demikian pelajaran geografi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada salahnya, Bu Hikmah mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan disampaikan di grup atau
atau di Japri Bu Hikmah. Untuk tugas hari ini silakan kalian simpulkan, ringkas, dan catat apa yang sudah Bu Hikmah sampaikan pada pelajaran hari ini, dan setelah itu difoto sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak materi yang Bu Hikmah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi